Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PGMI B semester 3 yang beranggotakan pertama Wahyu Nur Mahmuda, kedua Anur Laila Al-Atik, dan ketiga Novita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Kelompok Cooperative Learning di SD atau MI. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif berasal dari kata kooperatif yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok. Pakar pendidikan mendefinisikan cooperative learning sebagai berikut. Yang pertama, menurut Lasmawan dalam Dimyanti, menyatakan belajar kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri dari 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Yang kedua, menurut Slavin, cooperative learning mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja, membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap individu dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya, menurut Anit Lee, cooperative learning adalah pembelajaran gotong royong yang mana sistem pembelajarannya memberi kesempatan peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta lain dalam tugas-tugas yang terstruktur, yaitu tugas yang telah ditentukan. Menurut Aziza, cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, menurut Trianto, menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses kerjasama dalam kelompok. Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Kedua, para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau siswa lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Ketiga, para siswa harus berpendapat bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Keempat, para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para anggota kelompok. Dan yang kelima, para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Karakteristik model pembelajaran kooperatif. Beberapa karakteristik model pembelajaran kooperatif sebagai berikut. A. Kelompok dibentuk dari pembelajar yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. B. Jika kemungkinan setiap anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. C. Pembelajar belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. D. Penghargaan lebih berorientasi kelompok daripada individual. Tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan penting dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama atau kolaborasi. Keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki oleh siswa karena dengan keterampilan ini siswa diharapkan dapat menghadapi persaingan global dan dapat menangkan persaingan global. Dalam era globalisasi global ditandai dengan adanya persaingan dan kerjasama di setiap aspek kehidupan. Pembelajaran kooperatif membuka peluang bagi upaya mencapai tujuan meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Dalam pembelajaran kooperatif, seorang anggota kelompok bergantung kepada anggota kelompok lainnya. Seseorang yang memiliki keunggulan tertentu akan membagi keunggulannya dengan orang lain. Sejalan dengan hal
tersebut itu. Slavin 2005 mengungkapkan pembelajaran kooperatif sekaligus dapat melatih sikap dan keterampilan sosial sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat. Tujuan lainnya yaitu membantu pembelajar untuk mencapai hasil belajar optimal dan mengembangkan keterampilan sosial pembelajar, mengajarkan keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi, memberdayakan pembelajar kelompok atas sebagai tutor sebaya bagi kelompok bawah. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dilakukan dengan membentuk kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan masalah, tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada Student Team Achievement Division atau STAD. Student Team Achievement Division atau STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan STAD juga mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Yang kedua, Group Investigation. Group Investigation suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Selain itu juga memadukan prinsip belajar demokratis siswa di mana siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang lebih kompleks dari tipe sebelumnya. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Telan dan diperluas oleh Sharan. Dalam penerapannya, pembelajaran memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih itu. Selanjutnya, menyiapkan laporan dan mempresentasikannya kepada seluruh kelas. Yang keempat, pembelajaran kooperatif tipe pendekatan struktural. Pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer Kagan dan kawan-kawan. Pendekatan ini memberikan penekanan pada struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran cooperative learning. Kelebihan yang pertama yaitu melalui cooperative learning menimbulkan suasana yang baru dan dalam pembelajaran. Yang kedua, penggunaan cooperative learning merupakan suatu metode yang efektif untuk mengembangkan program pembelajaran terpadu. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Kekurangannya yang pertama, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan antar peserta didik di kelas. Yang kedua, banyak peserta didik tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. Yang ketiga, perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi peserta didik karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Dan yang keempat, banyak peserta didik takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil, bahkan satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Yang terakhir, peran guru dalam model pembelajaran cooperative learning. Peran guru selama pembelajaran kooperatif adalah sebagai fasilitator, mediator, direktur motivator, dan evaluator. Sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, guru mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya baik secara individual maupun secara kelompok. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar mereka. Yang keempat,
membina siswa agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.